Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Bardock melawan Miro berhasil dimenangkan oleh Bardock. Dan sekarang Bardock menyerahkan pertarungan ini pada Gohan karena ingin melihat Gohan berkembang juga. Cerita berlanjut dengan Miro saat ini yang nampak sangat kesal ketika diremehkan dengan ucapan Gohan sebelumnya. Amarahnya membuat tubuhnya mendidih dan gak terima diremehkan begitu rendah oleh Gohan yang sebelumnya tidak bisa berbuat banyak melawannya. Jadi Miro akan menunjukkan padanya semua kekuatan yang dia miliki di dalam tubuhnya. Sampai kemudian Miro akan merobek semua bajunya untuk menunjukkan semua tato yang ada di badannya. Dan sambil meraih pergelangan tangan kanannya serta menutup matanya, dia kemudian akan meluncurkan dengungan halus. Saat aura ungu berasap akan keluar di sekitar tubuh berototnya. Untuk sesaat akan ada keheningan saat Gohan dan juga Bardock hanya menontonnya. Sampai tiba-tiba Miro meledakkan kekuatannya besar-besaran disertai raungan dahsyat dan akan menunjukkan pada mereka mengapa dia bisa menjadi kaisar iblis secepatnya. Seluruh tubuh dan dadanya tiba-tiba membesar dalam sekejap, membesar secara tidak wajar saat tato gelapnya mulai bersinar terang. Dari belakang, seluruh tubuhnya akan terbungkus dalam bola energi hijau dengan pertumbuhan tubuh yang semakin lama semakin besar. Sampai akhirnya, Miro telah menyelesaikan ritualnya dengan memiliki tubuh besar seperti layaknya Broly. Tinggi badannya meregang hingga batasnya dan sekarang kekuatannya mungkin akan menjadi ancaman bagi Ultra Instinct Bardock. Miro menegaskan atas penghinaan yang sudah Bardock katakan padanya, maka Miro akan membunuh Gohan di sini tepat di depan mata Bardock. Tapi Gohan yang selalu percaya diri dalam bentuk pamungkasnya hanya akan tersenyum santai. Gohan berpikir bahwa Miro telah mengingatkannya pada Bojack dulu. Dan Gohan yakin bapak-bapak semua tahu bagaimana itu terjadi. Sampai kemudian Gohan juga merobek bajunya dan menunjukkan bentuk tubuh lebih kecil namun sudah teruji kekuatannya. Gohan masuk dalam posisi bertarung dengan api semangat menyala di matanya. Gohan telah bersiap untuk mempertahankan kedamaian planet bumi sekali lagi, melawan tantangan terbesarnya sejak era Cell berakhir. Sedangkan Miro cuma menontonnya dari jauh dengan aura kental yang masih menyelimuti tubuhnya. Miro berjalan ke depan sampai hentakannya menghancurkan tanah di bawahnya saat dia melakukannya. Dengan planet itu sendiri bahkan tidak mampu menahan beban kehadirannya. Dan begitu kita melihatnya dari depan, ekspresi serius kembali dia tunjukkan dan akan menjadikan ini sebagai pertarungan terakhirnya. Dan dari cara berjalannya, Miro mirip sekali dengan Jiren saat turnamen kekuatan dulu. Sementara Bardock yang menonton dari atas nampak menunjukkan wajah yang sedikit terkejut. Bardock menyadari bahwa Miro benar-benar sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lebih kuat bahkan setelah Bardock berjanji untuk tidak turun tangan lagi pada pertarungan Gohan. Jadi Bardock penasaran apakah Gohan bisa tetap baik-baik saja dalam melawan Miro. Jika Gohan bisa berubah menjadi Super Saiyan God atau sesuatu yang setara, maka sekarang adalah waktunya yang tepat. Tapi Gohan yang hanya menunjukkan senyuman santai akan nampak sekarang tidak terganggu dengan kekuatan penuh Miro. Gohan tertawa karena Super Saiyan God terlalu identik dengan ayahnya dan juga Vegeta. Tapi Gohan sudah mengatakan bahwa dia ingin menemukan jalannya sendiri menuju kekuatan hebat tanpa melibatkan Super Saiyan lagi. Jadi Gohan gak mau Bardock terus mencemaskannya karena Gohan pernah berada dalam situasi yang lebih buruk. Sementara Kaido sendiri menunjukkan keterkejutan penuh dan tercengang dengan apa yang sudah dilihatnya dalam pertarungan ini. Dia menunjukkan mata terbelalak dengan mulut terbuka untuk segera memberitahu Bardock komandannya. Kaido merasa bahwa pertarungan mereka sudah melampaui pemikirannya. Mereka sudah seperti para monster yang saling bertarung. Dari mana sebenarnya sumber kekuatan mereka? Kaido membutuhkan kekuatan seperti itu juga. Di saat Kaido bertanya-tanya, Gohan dan Miro nampak sudah memulai pertarungan ronde terakhir mereka dengan melesat cepat. Mereka langsung berhadapan muka satu sama lain saat Gohan dan juga Miro bertemu di tengah meraung dengan sangat keras. Dan pada pertemuan pertama, Gohan melepaskan sebuah pukulan keras dibarengi dengan tendangan yang Miro lakukan. Terjadi gesekan di antara keduanya dengan benturan keras. Gohan berpikir tampaknya dia harus bisa melakukan ini. Tapi tiba-tiba tangan Miro berhasil mencengkram kepala Gohan
dan menunjukkan padanya bahwa perubahan ini bukan hanya untuk pertunjukan singkat. Sampai akhirnya Miro menghantamkan kepala Gohan pada tanah, menciptakan ledakan besar dengan jeritan Gohan yang gak bisa menahan rasa sakit. Dan dengan ketawanya, Miro bersemangat akan melawan Bardock lagi dan mengalahkan Gohan dengan cepat daripada yang dia kira. Dia meremehkan Gohan sebagai cacing lemah yang harus benar-benar belajar untuk menyadari level Gohan berada. Karena Miro merasa level dia sekarang sudah setara dengan para kaisar iblis. Sampai kemudian Miro mengangkat satu kakinya untuk bersiap menginjak tubuh Gohan sampai hancur. Miro berhasil melakukannya tanpa Gohan bisa menghentikannya sedikit pun. Dan Gohan hanya bisa melepaskan jeritan keras yang menghancurkan dada Gohan secara brutal. Sebelum kemudian Miro melepaskan tendangan super madunnya yang menghempaskan tubuh Gohan terbang melayang jauh. Sampai akhirnya membuat tubuh Gohan menabrak bebatuan dengan sekali lagi cuma bisa berteriak saja. Meninggalkan Gohan sekarang menjadi terengah-engah saat luka dan goresannya tampak sudah mengalahkannya. Gohan menyadari meskipun Miro terlihat seperti bojak, tapi kekuatannya melampaui bojak dan semua musuh yang pernah ada di bumi ini. Tapi Gohan yang masih punya api menyala di dalam tubuhnya tidak akan menyerah begitu saja pada Miro. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk membalikan keadaan selain berusaha keras. Tapi ketika Miro melihat Gohan telah bangun lagi, dia tegaskan ini sudah cukup menyebalkan. Miro menyuruh Gohan menyerah saja karena sekarang dia ingin melawan Bardock sebagai musuhnya yang lebih setara. Dengan Gohan yang sekarang sudah sangat terpicu, kemudian bersiap menciptakan bola energi di tangan kanannya. Sampai kemudian Gohan melepaskan seberkas energi itu, tapi anehnya tidak diarahkan pada Miro, tapi ke tempat yang kosong. Miro yang memperhatikan ini cuma menoleh penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang dilakukan Gohan. Dia mencoba untuk mencari tahu apa yang direncanakan Gohan saat sudah tidak berdaya. Miro segera memarahi Gohan untuk tidak melakukan hal aneh-aneh saat dia sudah menyebutkan bahwa Gohan tidak ada bedanya dengan Saiyan lain. Tapi tiba-tiba semuanya akan terungkap ketika Gohan menggunakan momen itu untuk mengalihkan perhatian Miro dan melesatkan pukulannya sangat keras. Dan nampak Miro nggak bisa bertahan hingga matanya sontak menjadi kosong. Tapi hanya beberapa detik kemudian Gohan yang masih di udara akan menyadari bahwa Miro masih baik-baik saja. Gohan sungguh menjadi terkejut saat Miro telah sadar kembali. Dan dalam balas dendam atas kemarahannya, Miro balik menghantam kepala Gohan dengan tebasannya, memutar tubuhnya secara cepat sambil Gohan memuntahkan beberapa darah segar. Meninggalkan Gohan untuk terus terbang berputar di udara, di mana Gohan berjuang sekuat tenaga untuk meluruskan kembali tubuhnya. Tapi bahkan ketika Gohan berhasil mendarat di tanah, Miro sudah muncul di atasnya dan bersiap akan melancarkan pukulannya lagi. Sekaligus dengan penuh percaya diri, Miro akan mengakhiri era Son Gohan hari ini. Gohan segera mendongak dengan kaget karena dia merasa kecepatan Miro semakin lama terus semakin meningkat pesat. Dia merenungkan langkah apa yang harus dia ambil sekarang. Sampai kemudian Miro melepaskan pukulannya yang seperti sebelumnya menghancurkan tanah dengan sangat dahsyat. Tapi nampak Gohan bisa menghindarinya, bahkan sekarang menjauh dari posisi Miro berada. Setelah itu Gohan bergerak menyerang Miro untuk melakukan serangan balik. Sampai saat itu tiba, Gohan bertekad nggak akan membiarkan Miro lolos begitu saja. Gohan yakin ini akan menjadi akhir bagi Miro. Tapi tiba-tiba bahkan ini tidak membawanya jauh. Kaki Gohan kembali dicengkram oleh tangan Miro, membuat Gohan gak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Meninggalkan Gohan menjadi semakin terkejut bagaimana Miro bisa muncul secepat ini di belakangnya. Yang kemudian di situ Miro bersiap lagi bakal melepaskan pukulan jumbonya dengan masih menunjukkan ketawa yang benar-benar puas. Karena sekarang Gohan gak bakal bisa kabur lagi seperti tadi. Selain itu, tubuhnya yang besar tidak membuat kecepatannya menurun sedikit pun. Sampai akhirnya Gohan terkena serangan itu dan menanamkan tubuhnya pada tanah dengan paksa yang tiada hentinya. Pukulan itu terlalu kuat bahkan bagi bentuk final mistik Gohan yang dikenal luar biasa. Dan setelahnya, tubuh Gohan nampak terkapar tidak berdaya dengan napas Gohan yang semakin lama semakin melemah. Sedangkan untuk Miro, dia cuma melihat pada Gohan dan yakin pertarungannya melawan Bardock tidak bakal diganggu lagi oleh Gohan. Meski begitu, Miro merasa penasaran bagaimana tubuh kecil Gohan masih bisa menahan kerusakan
dari serangan seorang Raja Iblis sepertinya. Bahkan, dia mengaku hampir mencapai Kaisar Iblis sebentar lagi. Jadi, Miro akan menyerahkan jiwa Gohan pada Lucifer karena mungkin cocok juga. Sampai kemudian, Miro mencengkram kepala Gohan lagi dan akan mengangkatnya seperti sampah. Saat dia mengangkatnya, Gohan benar-benar sudah tidak berdaya lagi, di mana Miro menatap pada Bardock untuk menunjukkan cucunya yang sudah dia kalahkan. Miro ingatkan seperti yang sudah Bardock janjikan bahwa Bardock harus bertarung lagi melawannya sebelum dia menghancurkan tubuh Gohan tanpa sisa. Tapi Gohan yang punya sifat pantang menyerah segera bereaksi terhadap ancaman seperti itu. Berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan kepalanya dari tangan Miro dan memberitahukan bahwa ini belum berakhir baginya. Sampai dengan tendangan yang tiba-tiba, Gohan berhasil melepaskan dirinya sekaligus membuat Miro merasa kesakitan sekali karena dia nggak sadar kalau Gohan masih bisa menggerakkan kakinya. Tapi bahkan saat Gohan melarikan dirinya akan menyadari sekali lagi betapa sia-sianya semua serangannya pada Miro. Pada titik ini, Gohan memilih untuk melompat kembali untuk mendapatkan jarak yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, meskipun telah menilai seluruh situasi, Bardock merasa semuanya tidak terlihat begitu baik. Bahkan tidak baik sama sekali. Bardock penasaran apakah dia benar-benar akan membiarkan cucunya mati begitu saja. Tapi Kaido akan memiliki pemikiran yang berbeda, di mana dia kagum pada Gohan yang luar biasa. Dan Kaido yakin tidak akan ada yang bisa menghentikan Gohan. Kita kembali pada medan perang dengan jarak yang berjauhan, keduanya nampak cuma saling menatap jiwa masing-masing. Gohan mengantisipasi tindakan apa selanjutnya yang akan dia lakukan. Dan dengan teriakannya, Kaido menyemangati Gohan bahwa dia yakin Gohan bisa mengalahkannya. Memecahkan keheningan di antara mereka, memberi semangat seolah mereka adalah teman lama. Tapi Bardock yang kesal dengan kurangnya kepintaran pada bawahannya menyuruh Kaido untuk berhenti menyemangati Gohan. Bardock menyuruhnya melihat dan mengamati bahwa Gohan sudah tidak sanggup dalam melawan Miro. Dan seperti yang Bardock ucapkan, napas Gohan memang sudah terengah-engah, seperti tidak punya tenaga lagi untuk melakukan pertarungan ini. Matanya bahkan sudah hampir menjadi sayu karena kurangnya stamina. Gak lama kemudian, Miro nampak turun kepada Gohan untuk menyelesaikan waktu istirahat mereka. Dengan tatapan yang tidak puas sama sekali, Miro merendahkan semangat awal Gohan yang so jago ingin bisa mengalahkannya. Tapi sekarang bahkan Miro bisa merasakan energi Gohan sudah berkurang banyak. Miro menyesalkan jika saja Gohan mau mendengarkan ucapannya, Gohan mungkin bisa lolos untuk mati di lain hari. Kemudian Miro menunjukkan tatapan seriusnya, menegaskan bahwa Gohan dapat hidup selamanya sebagai bagian dari penggabungan kedua alam Lucifer. Energi dan jiwa Gohan cukup dibutuhkan juga untuk rencana Lucifer. Setelah itu, Miro kembali masuk ke dalam mode bertarungnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Gohan. Hingga kemudian, Miro menciptakan sebuah bola energi gelap dan menjadikan ini sebagai serangan terakhirnya. Semakin lama, energi itu bertumbuh semakin besar dan bersinar terang. Pada akhirnya, menjadi sumber kekuatan yang sangat dahsyat dengan raungan Miro yang begitu melengking. Memicu indera alami Gohan dan berpikir bahwa dia nggak suka dengan bola energi itu. Gohan memiliki firasat buruk bahwa Miro pasti ingin menyelesaikan pertarungan sekarang juga. Jadi Gohan segera masuk pada kuda-kuda bertarungnya untuk sebisa mungkin menahan gempuran serangan terakhir Miro. Gohan bersiap menggunakan jurus andalan ayahnya, yaitu Super Kamehameha, yang di masa lalu sudah menyelamatkan banyak kehidupan dari musuh-musuh yang mengancam bumi. Pada akhirnya, keduanya melepaskan serangan laser mereka secara bersamaan dengan teriakan yang semakin keras. Melihat Gohan berpose seperti ini mengingatkan kita pada Kamehameha terakhir Gohan saat melawan Cell dulu. Dalam sekejap, dua laser mereka saling berbenturan, yang tentu aja laser Miro melebihi besarnya Kamehameha Gohan. Terbukti saat kita melihatnya dari jauh, besarnya bola energi Miro melampaui beberapa kali lipat laser Gohan yang seperti anak panah. Dan saat kita melihat Gohan, dia merasa kewalahan sekali dan berharap masih memiliki banyak energi di dalam tubuhnya sekarang. Dengan rasa sakit dan tekanan yang jelas dari situasi yang menimpanya, Gohan akan terlihat sudah di ujung tenaganya. Sementara Miro yang masih santai
meremehkan langkah konyol yang sudah Gohan lakukan dengan beradu laser seperti ini. Dia bahkan sedikit terkejut Gohan masih memiliki cukup energi untuk menantangnya seperti ini. Yang jelas, Miro menikmati setiap detik sebelum dia menghancurkan seluruh tubuh Gohan. Semakin lama, benturan serangan mereka menciptakan kawah besar yang terus membesar lagi. Tidak ada kesempatan bagi Gohan sekarang karena laser Miro semakin lama semakin menelan Kamehameha itu. Sampai pada akhirnya, laser Gohan makin tertelan dan bentar lagi akan menghantam tubuhnya. Dengan hasil yang hampir nggak dapat terelakkan, Gohan bahkan dengan tubuhnya yang melemah, bahkan gak mampu membuka kedua matanya lagi. Gohan merasa menyesal karena sifat sombongnya sekali lagi sudah mengecewakan semua orang. Dia membenarkan ucapan Piccolo bahwa Gohan seharusnya terus melakukan latihan tanpa henti. Kaido menyela pikiran putus asa Gohan dengan berteriak menyuruh Gohan bertahan. Dia mengajak Bardock untuk segera membantu Gohan sekarang juga. Tapi Bardock menolak membantu Gohan yang sontak membuat Kaido menjadi sangat terkejut sekali. Mana ada kakek sekejam ini pada cucunya sendiri. Bardock tegaskan ini adalah pertempuran Gohan. Sebagai seorang Saiyan yang penuh harga diri, Bardock sudah berjanji tidak akan ikut campur perjuangan Gohan. Jika Gohan mati di sini, itu artinya memang sudah menjadi nasib untuk Gohan. Mengejutkan Kaido sekali lagi dan menyebut Bardock sama sekali tidak mempunyai perasaan pada cucunya. Kaido mengingatkan bahwa Gohan adalah cucunya, yang artinya adalah darah dagingnya juga. Tapi Bardock tetap teguh pada pendiriannya bahwa seperti yang sudah dia katakan, Saiyan tidak akan menarik kata-katanya lagi. Bardock sendiri yakin Gohan merasa lebih baik mati daripada harus diselamatkan seperti anak kecil. Gohan mungkin lahir di bumi, tapi Gohan tetaplah seorang pejuang bangsa Saiyan yang punya harga diri. Tapi Kaido yang tidak menerima kata-kata dari komandannya nampak meledakkan kekuatannya lagi secara besar-besaran dan sangat luar biasa. Bardock sontak menjadi cukup terkejut dan penasaran dengan apa yang sebenarnya bakal Kaido lakukan sekarang. Sampai kemudian Kaido meluncurkan tubuhnya pada pertarungan Gohan dan Miro tanpa memperdulikan ucapan Bardock lagi. Dengan Bardock saat ini hanya bisa berteriak menyebut namanya, tapi nggak bisa menghentikannya. Dan saat Kaido mendekat dalam hitungan detik, kekagumannya pada Gohan yang telah menyelamatkannya sebelumnya, kali ini bertujuan untuk membalas budi. Kaido nggak peduli Saiyan dari bumi atau tidak, memiliki kebanggaan atau tidak, Kaido nggak akan membiarkan Gohan mati dengan dia cuma melihatnya di belakang. Kaido akan melakukan semua ini untuk mereka semua. Sampai kemudian Kaido bersiap akan menggunakan jurus andalannya dan mengelilingi tubuhnya dengan banyak aura kental. Saat dia menyelesaikan ritualnya, dia melihat pada Gohan dengan penuh senyuman bahagia. Kaido mengerti dia tidak sebanding dengan kekuatan mereka, tapi Kaido akan membantu dengan semua yang dia miliki. Sampai kemudian Kaido melepaskan sebuah tembakan laser yang melesat cepat pada Miro. Dengan Miro saat ini masih belum menyadarinya karena memfokuskan dirinya menikmati penderitaan Gohan sekarang. Tapi ketika wajahnya mulai bersinar, Miro segera menoleh dengan kaget saat baru menyadari kedatangan laser itu, meninggalkannya tanpa waktu untuk melakukan sesuatu. Sampai akhirnya laser itu menciptakan ledakan yang begitu dahsyat sekali tanpa Miro punya kesempatan untuk menghindarinya. Meninggalkan Gohan menjadi sangat terkejut sekali dari mana sebenarnya sumber bantuan itu berasal. Karena sebelumnya Gohan sudah melarang Bardock untuk membantunya, jadi nggak mungkin bantuan itu datang darinya. Sedangkan Kaido merasa sangat senang sekali karena dia sudah memberikan serangan talak pada iblis itu dengan semua kekuatannya. Jadi Kaido minta Gohan untuk segera mengakhiri kehidupan Miro sebelum iblis itu bangkit lagi. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah kehidupan Miro sudah berakhir sekarang? Atau apakah ini masih cuma memberikan waktu istirahat untuk mereka? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.